Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Tolabot tolibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita sampai akhir dari kitab Tauhid ini ya, sampai di bab 66. Masya Allah, tidak terasa pelajarannya sekitaran 1,5 tahun ya, hampir 1,5 tahun selesai dari pembahasannya, dan antum juga sudah menghafal. Nah, kurang di akhir-akhir kita sempurnakan, dan nanti akan ada ujian penuh kitab Tauhid itu ya. Dan mohon untuk benar-benar kitab Tauhid ini ya, dihafalkan dengan baik, dan antum dalam menjaga hafalan kitab Tauhid ini ya, kadang memang perlu untuk dimurojaah seperti murojaah menghafal Quran itu ya. Nanti kan kalau kitab Tauhid ini kan disusun enak kan, bab qaulillahi ta'ala gini ya, antum murojaah itu. Nah, insya Allah nanti saya yakin pasti akan terpakai dimanapun antum berada. Nah, baik, kita mulai pembahasan kita di akhir bab ini. Babu qaulillahi, qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Keterkaitan dulu kenapa kemudian bab ini diangkat dalam kitab Tauhid sebagai penutup ya. Nah, qala Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, aradal musannifu rahimahullah an yakhtima kitabahu bihadzal bab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menutup kitabnya dengan bab ini, al-mustamili ala nususid dalati ala azamatillah, yang mana bab ini mengandung nas-nas, dalil-dalil yang menunjukkan akan keagungan Allah Ta'ala, wa khudu'il makhluqati lahu, dan tunduknya seluruh makhluk kepadanya, mimma yadullu ala annahu huwal mustahiqu lil ibadati wahdah, yang mana perkara itu merupakan, menunjukkan kepada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wa anna lahu sifatal kamali wa nu'utal jalali, dan Allah Subhanahu wa taala lah ya, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, nah, dan keagungan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat sempurna yang tiada yang memilikinya kecuali Dia. Nah, nanti akan kita bahas ini sebagai penutup kitab Tauhid ini, dan insya Allah setelahnya kita sambung dengan mempelajari nama dan sifat Allah di kitab Lummatul I'tiqad insya Allah ya, pada kesempatan berikutnya. Nah, kita baca dulu bab qaulillahi ta'ala, ay ma ja'a fi ma'na hadhil ayatil karimati minal ahadithi wal athar. Bab firman Allah Ta'ala, maksudnya di sini adalah bab dalil-dalil yang akan datang tentang makna dari ayat yang mulia ini dari hadis-hadis dan juga athar salafus saleh yang akan disampaikan untuk memperjelas makna ayat ini. Nah, kemudian Syekh Fauzan menjelaskan, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, ay ma a'dhamal musyrikuna allaha haqqa ta'zimihi id abadu ma'ahu ghairahu. Mereka, wa ma qadaru ya, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Maksudnya adalah orang-orang musyrikin tidaklah mengagungkan Allah dengan benar, di mana mereka menyembah bersama dengan penyembahan mereka kepada Allah itu Tuhan-Tuhan selain Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Wal ard jumlatun haliyah. Ya, ada wawu hal, setelahnya adalah jumlah yang menunjukkan hal. Jami'an ay bi jami'i jihatiha wa tabaqatiha, bumi dan seluruh penjuru dan juga lapisan buminya. Ya. Itu Allah katakan di sini ya, bumi seluruhnya akan digenggam oleh Allah Ta'ala besok di hari kiamat. Ya.
subhanah, was samawatu matwiyatum biyamini, dan langit-langit Allah akan lipat dengan tangan kanannya. Subhanahu, maha suci Allah, tanzihan lahu, ya, amma subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kalimat wa ta'ala amma yusyrikun bihi minal asnami wal andadi al ajizatil haqirati. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang dipersekutukan, yaitu dari berhala-berhala, ya, sesembahan selain Allah, tandingan-tandingan yang semuanya lemah dan rendah. Maknanya apa ayat ini? Disebutkan Syekh Fauzan, al-makna al-ijmaliyu lil ayati yukhbirullahu ta'ala annal musyrikina ma'adzamullaha haqqa ta'zimi. Allah mengabarkan bahwa kaum musyrikin, orang-orang musyrikin, mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Haitsu abadu ma'ahu ghairahu, di mana mereka menyembah selain Allah, Tuhan selain Allah. Wa huwal azimul ladzi la a'dhamu minhu, padahal dialah Allah yang maha agung, yang tiada yang lebih agung dari Allah. Al-qadiru ala kulli syai'in, satu-satunya yang maha mampu akan segala sesuatu. Al-maliku li kulli syai'in, satu-satunya yang menguasai segala sesuatu. Wa kullu syai'in tahta qahrihi wa qudratihi, dan semua perkara, segala sesuatu berada di bawah kemampuan Allah dan keinginan Allah, kehendak Allah Ta'ala. Wal makhluqatu kulluha binisbati ilaihi saghiratun haqiratun, dan semua makhluk dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya kecil, semuanya remeh, semuanya rendah. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, sampai bumi dan langit sekalipun. Thumma nazzaha nafsahu an syirkil musyrikina wa tanaqusil jahilina. Kemudian Allah menyucikan dirinya dari kesyirikan orang-orang musyrikin dan juga tanakus, ya, penghinaan, pengurangan, pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Taib, di sini disebutkan oleh Syekh Fauzan, tanbih, madhabus salafi fi qaulihi ta'ala, madhab salaf dalam firman Allah Ta'ala, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini, ya, bumi semuanya dan seisinya digenggam Allah besok di hari kiamat, dan langit-langit dilipat Allah dengan tangan kanannya. Madhab salaf dalam menyikapi sifat, nah nanti kan akan kita perjelas dalam pelajaran Lumatul I'tiqad insyaallah, ya. Ini kan kita membahas nama dan sifat Allah, ya. Jadi Allah menggenggam dengan tangan kanannya di ayat ini, ya. Maka bagaimana madhab salaf dalam menetapkan ayat-ayat nama dan sifat Allah seperti ini? Ya, lihat, imraruhu huwa imraruhu kama jaa ma'tiqadi madalla alaihi min ghairi tahrifin wala takifin wal ahaditsu wal atharul atiyatu tufassiruha wa tuwaddihuha. Madhab salaf dulu sudah pernah kita singgung di kelas 1 antum, ya, dulu kelas 10 waktu kita pelajaran usul thalathah sudah saya terangkan dulu, ya, walaupun belum rinci, ya, tapi sudah saya kasih contoh-contoh juga tentang bagaimana memahami nama dan sifat Allah yang benar. Nah, seperti itu pula disebutkan Syekh Fauzan di sini, madhab salaf dalam memahami nama dan sifat Allah, seperti Allah menggenggam dengan tangan kanannya di sini, ya, Allah melipat langit dengan tangan kanannya, ya, maka kita imrar, kita yakini, kita biarkan nas-nas itu seperti itu apa adanya, kama jaa ma'tiqadi madalla alaihi, bersamaan dengan keyakinan akan apa yang ditunjukkan oleh dalil itu, min ghairi tahrifin wala takifin, tanpa tahrif. Ingat apa dulu tahrif? Tahrif itu menyelewengkan makna, secara globalnya begitu, ya. Takif apa takif? Membagaimanakan, ya. Jadi kita membiarkan, ya, dalil seperti itu apa adanya. Allah mengatakan ini kok di Al-Quran, kok nggak boleh kita rubah-rubah. Ya sudah, Allah mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu, ya, semua isi bumi besok digenggam oleh Allah di hari kiamat. Wasamawatu matwiyatum biyamini, dan langit-langit semuanya digulung oleh Allah dengan tangan kanannya, ya. Jadi makna tangan gulunge piye,
Ya, kemudian ngegamnya Allah gimana? Jarinya Allah sebesar apa kan untuk menggenggam langit dan bumi? Ini kita yakini itu semua Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Kita yakini apa adanya. Ya seperti itu, nasnya seperti itu, nggak boleh kita rubah, nggak boleh ditakrif, nggak boleh ditahrif, nggak boleh ditakyif. Ya. Nggak perlu kita kemudian tanya, oh piye ya carane. Ya, kalau kayak era mungkin dirubah. Itu maksudnya bukan menggenggam dengan tangan kali, menggenggam di bawah kekuasaannya kali. Ini pemahaman yang keliru. Nah, nanti insya Allah akan diperinci pada pembahasan asma wa sifat setelah selesainya kitab Tauhid ini, ya. Nah, dan Syekh Fauzan memberikan gambaran selanjutnya wal ahaditsu wal atharul atiyatu tufasiruha wa tuwaddihuha. Insyaallah nanti di bawah kita akan mempelajari hadis-hadis dan juga athar yang memperjelas apa yang dimaksud dengan qabdatuhu yaumal qiyamah ini. Dua, tanbih yang kedua kata Syekh Fauzan, ma yustafadu min hadhil ayati ya'ti ba'da dzikri ma yata'allaqu biha minal ahaditsil waridati fi hadzal bab. Apa yang akan diambil dari faedah-faedah tentang ayat ini akan datang setelah penyebutan apa yang terkait dari hadis-hadis yang datang tentang bab ini. Jadi biasanya kan Syekh Fauzan membawakan apa ma yustafadu min hadhil ayah, ya kan, langsung tarojim dan sebagainya, setelahnya faedah, ya kan. Di sini kok nggak ada, nanti kata Syekh Fauzan ada di bawah, ya. Dan insya Allah pembahasan setelahnya sangat menarik, ya. Ini panjang. Nah, ada beberapa. Ya, karena 1 jam pelajaran udah saya cukupkan sampai sini dulu, ya. Silahkan dihafalkan dulu dalil-dalilnya, dicicil dari setelah ujian semesteran itu sampai ini, sampai bab terakhir ini, sampai bab 66 ini, ya. Insya Allah ujiannya nanti segera setelah pelajaran ini selesai. Demikian, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.